Bismillahirrahmanirrahim. Di fadilatul asri Dzulhijjah, dalam keutamaannya 10 Dzulhijjah. Hari ini Selasa, jadi masuk Dzulhijjah itu besok hari Rabu. Ya, ini adalah besok hari Rabu sudah tanggal 1 Dzulhijjah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal fajri wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar, asar bisubuhi adalah waktu zuhur. Wasubuhi tidak ada. Apa ini? Wa layalin 'ashr, dan hari 10, malam-malam 10. Maksudnya di sini adalah yang pertama adalah 10 asri Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah. Ya, langsung Zubratul Ma'idin Rawa'an Ibn Abbas, diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, qala alaihi salatu wassalam, ma min ayamin al-amal as-salih bi ahabbillah ta'ala min hadhihi al-ayyam. Tidak ada dari hari-hari untuk beramal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ini hari, yaitu hari 10 bulan Dzulhijjah. Yakni ayami asri Dzulhijjah, maksudnya hari-hari 10 Dzulhijjah ini. Qalu, para sahabat bertanya, wala jihad fisabilillah ya Rasulullah, tidak juga dengan jihad fisabilillah? Jawabnya Rasulullah, qala wala jihad fisabilillah, tidak juga dibandingkan dengan jihad fisabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji ilaiha, kecuali seorang laki-laki yang keluar dengan harta bendanya, dengan jiwanya untuk perang di jalan Allah, kemudian dia tidak kembali lagi, artinya dia mati dalam jihad fisabilillah. Wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala ma min ayyamin ahabbu ilallah ayyuhda fiha min asri Dzulhijjah ya'ti yawmin kulli yawmin minha siyama sanatin wa qiyamu kulli lailatin biha qiyama lailatul qadar. Masyaallah. Ini di dalam keterangan dilihatkan oleh Abu Hurairah, tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di dalamnya kecuali hari 10 bulan Dzulhijjah, yang puasa setiap hari itu sama pahalanya dengan puasa 1 tahun. Jadi puasa 1 hari itu sama puasa 1 tahun. Wa qiyamu kulli lailatin, artinya sholat malam tahajud itu qiyamul lailatul qadar, seperti dirinya mendapatkan lailatul qadar. Jadi malam-malam Dzulhijjah itu malam-malamnya gunakan untuk berbanyak tahajud, karena seperti kita mendapatkan lailatul qadar. Wa fil khabar anna Musa alaihi salam, di dalam khabar Nabi Musa alaihi salam pernah berdoa gini, ya Rabbi da'autu falam tajib da'wati fa'inni bi syai'an a'udzu. Ya Allah, saya berdoa kepadamu ya Allah, tapi belum dikabulkan ya Allah. Ajarkanlah kepadaku suatu amalan doa yang bisa berdoa kepadamu. Jawabnya fa'akhallahu ta'ala ilaihi ya Musa. Jawabnya Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, kalau kamu masuk pada ayyamul usur, hari-hari 10 min Dzulhijjah, qul la ilaha illallah ikti hajatan. Kalau kamu sudah memasuki bulan Dzulhijjah, hari 10 ini tanggal 1 sampai 10, ucapkanlah zikir la ilaha illallah, maka kemudian kamu berdoa kepada Allah, apakah dikabulkan? Jawabnya Nabi Musa, ya Rabb, kullu ibadah kulluha. Semua hambamu mengucapkan itu ya Allah. Semua hambamu bisa berzikir itu ya Allah. Qala ya Musa, jawabnya Allah SWT, wahai Musa, sesungguhnya la ilaha illallah di dalam hari-hari Dzulhijjah ini, hari-hari 10 bulan Dzulhijjah ini adalah marrah, satu kali saja, la wuja'al samawati sab'u wal arduna sab'u fi kafatil mizan. Andaikan ini ditaruh langit 7, ya, langit 7, bumi sak 7, langit sak 7 ke atas, bumi sak 7 ke bawah, ya. Andaikan itu ditaruh di tempat satu, kemudian ditimbang dengan dibandingkan la ilaha illallah, sementara la ilaha di dalam timbangan yang lain la saqulat waraja'at hadil maqalah alaihi jami'an, maka satu kali la ilaha illallah yang diucapkan di Dzulhijjah ini, maka la ilaha illallah itu lebih berat daripada dunia sampai sak 7, langit sampai sak 7 ke atas. Itu nggak bisa membandingi beratnya la ilaha illallah. Oleh karena itu, masya Allah,
dibandingkan dengan langit dan tidak bisa dibandingkan langit dan bumi. Yang ikhlas. Yang ikhlas. Makanya kalau zikir itu awal la ilaha illallah caranya gini. La ilaha illallah. Satu kali nafas. La ilaha illallah. 3 kali baru nanti la ilaha illallah. Al-yawma alladzi ghafara. Terus kemudian yaqulu hayya. Sama-sama bika la ilaha illallah. Warwan Ibnu Abbas, diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas. Ini yang hadis di atas ini di dalam sanadnya ini Durrah Nasihin sudah disarai atau di penjelasan oleh putranya Kiai saya Kiai Gus Najib Zubair. Ini termasuk hadisnya ini hadis dhaif. Tapi dalam hadis dhaif tidak apa-apa untuk fadhilul amal, tidak apa untuk fadhilul amal boleh dilakukan, boleh untuk dikerjakan. Karena ini amal-amal yang baik. Termasuk yang ada di bawah ini, ya. Yang ada di bawah ini termasuk keterangan puasa. Ya puasa, tidak usah puasa niat apa itu puasa Dzulhijjah, pokoknya puasa sunnah gitu aja. Puasa tidak usah puasa saya niat besok puasa tanggal 1 bulan, tidak usah begitu. Puasa besok sunnah karena Allah Ta'ala. Itu aja. Niatnya puasa karena Allah Ta'ala. Ini diantara keisman ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Al-yawm alladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam awwalu yawmin Dzulhijjah. Pada hari pertama Dzulhijjah ini adalah Allah mengampunkan Nabi Adam alaihi salam. Maka barang siapa awwalu yawmin Dzulhijjah, man shoma dzalikal yawm ghafarallahu lahu kulla dzambi. Barang siapa berpuasa hari tanggal 1 berarti besok hari Rabu itu, maka Allah akan mengampunkan semua dosa-dosanya. Wal yaumul tsani istajaba doa Yunus. Doa yang hari kedua adalah Allah menerima doanya Nabi Yunus alaihissalam. Wa kharaja min batnil hut. Kemudian Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Ya, coba bayangkan ini Nabi Yunus ini dimakan ikan di dalam perut ikan tidak mati karena berkah zikir terus. Di dalam perut ikan, di dalam lautan, tapi masih bisa hidup. Ini berkahnya berkahnya zikir, ya. Makanya oleh karena itu perbanyak zikir. Di antara zikirnya Nabi Yunus adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Ini diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hari kedua bulan Dzulhijjah. Maka man shoma dzalikal yaum kana kaman abadallahu taala sanah lam yasillah fi ibadatin tarfat ainin. Barang siapa puasa hari kedua, maka dirinya seperti ibadah selama 1 tahun full kepada Allah tanpa ada maksiat sama sekali. Itu puasa yang hari kedua bulan Dzulhijjah. Wal yaumul salis alladzi istajaba Allah fi du'a Zakaria alaihi salam. Hari ketiga adalah hari ketiga di mana Allah mengabulkan doanya Nabi Zakaria. Doanya Nabi Zakaria dikabulkan oleh Allah. Doanya Nabi Zakaria adalah akan punya keturunan. Oke, itu umurnya sudah kurang lebih 90-an tahun, istrinya berumur 70-an tahun. Tapi minta keturunan dan akhirnya punya keturunan. Jadi Masya Allah mukjizat. Ada orang 70 tahun masih bisa melahirkan, ya. Orang sekarang umur 40 tahun takut punya anak, ya apa tidak? Ya Allah, ini umur 70-an tahun. Barang siapa berpuasa hari ketiga ini, man shoma dzalikal yaum istajaba Allahu du'aahu. Barang siapa mau berpuasa hari ketiga, maka Allah akan menerima doa-doanya orang itu. Wal yaumur rabi' al yaum alladzi wulida fihi Isa alaihi salam. Hari keempat adalah hari di mana dilahirkan Nabi Isa alaihi salam. Man shoma dzalikal yaum nafallahu anhu al-muhassal faqat. Barang siapa berpuasa hari keempat, maka akan dihindarkan dirinya menjadi orang fakir terus, orang miskin terus, ya. Kalau ingin supaya diangkat tidak jadi fakir terus, puasa hari keempat. Maka yaumul qiyamah ma'al safaratil baratil kiram. Nanti di akhirat beserta golongan orang-orang yang mulia. Wal yaumul khamis alladzi wulida fihi Musa. Hari kelima adalah di mana dilahirkan Nabi Musa alaihissalam. Man shoma dzalikal yaum bari'a minan nifaq aw min adzabil qabr. Barang siapa berpuasa hari kelima, maka Allah akan menyelamatkan dirinya dari penyakit munafik, aw min adzabil kubur, yang atau daripada siksaan kubur.
Wal yaumus sadis, hari yang ke-6, al-yaum alladzi fatahallahu ta'ala nabi fil khair. Hari ke-6 adalah Allah membuka nabinya kebaikan-kebaikan. Barang siapa berpuasa hari ke-6, maka Allah akan memandang dirinya dengan pandangan kasih sayang. Kalau dirinya sudah dipandang Allah dengan kasih sayang, maka tidak akan disiksa oleh Allah sepanjang masa. Hari ke-7 adalah alladzi yughlaqu fi abwaab jahannam wa la tuftahu hatta tamdi ayyamul usr. Hari ke-7 adalah hari di mana Allah mengunci neraka jahanam dan membuka dan tidak akan dibuka kecuali setelah tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Man shoma ughliqa anhu salasina baban minal usr. Barang siapa berpuasa hari ke-7, maka akan dikunci baginya 30 pintu-pintu kesusahan dan akan dibuka baginya 30 pintu-pintu kemudahan. Ini diantara keistimewaannya kalau puasa hari ke-7. Wal yaumus samin, hari yang ke-8 adalah yang disebut dengan yaumut tarwiyah. Yang hari ke-9 ini disebut dengan yaumit tarwiyah. Man shoma utiya minal ajri ma la ya'lamu illallah. Orang yang berpuasa hari tarwiyah, hari ke-8, maka tidak ada yang bisa mengetahui pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yaumut tasi' yaum alladzi wa yaum Arafah. Hari ke-9 disebut dengan hari Arafah. Man shoma kana kafarah li sanatin madiyah wa sanah mustaqbilah. Wa al-yaum alladzi unzila fihi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Hari Arafah ini barang siapa puasa hari ke-9, Allah akan mengampunkan dosanya 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Ya Allah, 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkah puasa hari ke-9 atau hari Arafah. Pada itu, pada Arafah itulah Allah menurunkan ayat yang terakhirnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Hari ke-10 adalah yang disebut dengan hari korban. Man qarraba qurbanan fi fa bi awwal qudrati. Barang siapa mau berkorban, ya, dari korban ini, maka pertama tetesan darah yang pertama dari korbannya itu, dari darah korbannya itu, ghafarallahu lahu dzunubahu wa dzunuba 'iyalihi, maka Allah akan mengampunkan dosanya dan dosa keluarganya. Makanya barokahnya orang korban ini. Jadi barokahnya korban ini, dosanya, dosa keluarganya diampuni oleh Allah. Baru tetesannya yang pertama, belum tetesan kedua, belum tetesan ketiga. Makanya kalau bisa, ayo korban, ya. Walaupun patungan, satu keluarga patungan. Di pondok juga ada patungan, yaitu 2 juta berapa? 2.200.000 dari pondok pesantren mengadakan yang mau, yang mewakili setiap keluarga, mewakili untuk keluarganya biar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man at'ama fi mu'minan, barang siapa memberi makan orang beriman atau bersedekah dengan sedekah di hari ke-10 ini, ba'asallahu ta'ala yaumil qiyamah, maka Allah akan membangkitkan nanti dari kiamat, aminan diselamatkan, wa yakunu mizanu asqal min jabalil Uhud. Maka timbangannya nanti setiap apa sedekah yang diberikan hari ke-10 bulan dunia ini, apa ini beratnya, setiap yang diberikan itu lebih berat daripada Gunung Uhud. Ayo, siapa yang pernah menimbang Gunung Uhud? Gunung Uhud ya, apa ya, Gunung Siklop. Siapa yang bisa menimbang Gunung Siklop itu? Gunung Uhud itu panjang, enggak terlalu tinggi, tapi panjang batu semuanya. Beratnya kayak apa? Orang bersedekah hari ke-10 bulan Dzulhijjah itu sama nanti akan ditimbang dari kiamat, aman, dan orang itu nanti akan diberikan amalnya lebih berat daripada Gunung Uhud. Diceritakan Sufyan As-Tsauri pernah suatu ketika ini melewati kuburan di malam hari. Tiba-tiba dia itu dia itu melihat ini ada nur. Di kuburan ada cahaya yang terang benderang yang tembus ke langit. Ya Allah, orang ini apa amalnya ya Allah? Kenapa ini kuburan kok bisa terang benderang seperti ini ya Allah? Apa amalannya orang ini? Dia pun lagi memikir-mikir seperti itu, tiba-tiba ada suara. Wahai Sufyan As-Tsauri, ketahuilah orang yang Sufyan alik bisa asri Dzulhijjah. Wahai Sufyan As-Tsauri, kalau kamu ingin mendapatkan kuburan kamu setelah kamu wafat bercahaya yang tembus ke langitnya Allah, tembus ke langit,
maka lakukanlah puasa-puasa hari ke-10 bulan Dzulhijjah ya. Kalau ingin terang kuburan kalian, kita kalau ingin terang tembus sama langit nanti di kuburan kita, amalkanlah puasa-puasa Dzulhijjah ini. Tapi kalau mau saya suka gelap-gelapan aja ya enggak usah puasa. Kalau mau nanti di kuburan sudah gelap, tambah gelap di dalam kuburan, maka tidak usah puasa. Bebas saja, mau puasa boleh, tidak apa. Mau milih mana? Rumah kita mau pakai PLN atau tidak? Mau gelap apa mau terang? Ya. Di dalam keterangan kitab ini di antara hikmahnya lagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini di dalam kitab Kanzun Najah Wasrur. Kanzun Najah Wasrur di antara amalan-amalan 10 Dzulhijjah adalah memperbanyak la ilaha illallah. Maka oleh karena itu ulama-ulama menyusun di sini yang perlu diamalkan di bulan Dzulhijjah. Saya baca yang pertama, zikir yang pertama ini dibaca 10 kali setiap hari. Ya, 10 kali 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah adadal layali wad-duhur. Ya, la ilaha illallah adadal ayyami was-suhur. La ilaha illallah adada amwajil qubur. La ilaha illallah adada ad'afil ujur. La ilaha illallah adadal qatri wal matar. La ilaha illallah adada awraqis syajar. La ilaha illallah adada sya'ri wal wabar. La ilaha illallah adada ramli wal hajar. La ilaha illallah adada zuhri was simar was samar. La ilaha illallah adada anfasil bashar. La ilaha illallah adada lamhil uyun. La ilaha illallah adada ma kana wa ma yakun. La ilaha illallah ta'ala amma yusyrikun. La ilaha illallah khairun mimma yajma'un. La ilaha illallah fil laili idza as'as. La ilaha illallah fis subhi idza tanaffas. La ilaha illallah adada riyahi fil barari was suhur. La ilaha illallah min yaumina hada ila yaumi yunfakhu fis sur. La ilaha illallah adada khalqi ajma'in. La ilaha illallah min yaumina hada ila yaumiddin. Ini dengarkan ibu-ibu. Ibu-ibu coba dengarkan, jangan cerita saja. Ini yang pertama, jadi ini boleh diamalkan yang pertama. Ada yang model yang kedua. Yang kedua adalah la ilaha illallah adadan duhur. La ilaha illallah adada amwajil buhur. La ilaha illallah adadan nabati wasyajar. La ilaha illallah adada qatri wal matar. La ilaha illallah adada lamhil uyun. La ilaha illallah khairun mimma yajma'un. La ilaha illallah min yaumina hada ila yaumi yunfakhu fis-sur. Ini yang kedua pendek. Yang lebih bagus kalau pokoknya bisa diamalkan yang pertama dan kedua. Tapi kalau umpamanya saya mau singkat-singkat saja, yang kedua saja. Ini saya ini lihat juga cerita yang mana? Mulutnya cerita seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa doa ini bisa dipadukan yang pertama dan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang kedua, yukarru al-insan kulla yawmin mata asrar min ghairi dhabtin adadan mu'ayyanin fi asri al-hijjah ila yaumin nafil. Ini doa supaya kalau kita punya urusan-urusan duniawi, punya hutang-hutang, supaya cepat dikabulkan oleh Allah untuk bisa dibayar, dimudahkan untuk dibayar. Ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma farajaka qarib. Allahumma sitrakal hasin. Allahumma ma'rufakal qadim. Allahumma awa'idakal hasanah. Allahumma a'taqal hasan al-hasan al-jamil. Ya qadimal ihsan ihsanul qadim. Ya daimal ma'ruf ma'rufakat daim. Ini dibaca doa-doa ini supaya di dalam hari-hari ke-10 bulan Dzulhijjah, supaya urusan rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan ini. Jadi kalau supaya kita mendapatkan barokah, ya ini diajarkan Rasulullah kan yu'allimul khawasi ashabi. Ini doa ini diajarkan untuk para sahabat-sahabat khususnya Rasulullah, yaitu yang memperbanyak ini
hasbiyallahu wa kafa, sami'allahu liman da'a, laisa wara'ahu muntaha, man tawakkala 'ala Allah kufiya, wa man ihtasama billahi naja. Jadi ini doa yang sangat istimewa yang diajarkan Rasulullah untuk diperbanyak di hari-hari 10 bulan Dzulhijjah. Semoga kita bisa